Fotonya bukan lebih banyak foto kita selfie ya? Aku malah males kalau selfie. Paling sih kok dulu. Karena memang perjalanannya dewean Kak ya. Iya. Selfie susah juga minta Ya tolong. kan kalau beda kalau itu kan biasanya selfie lebih banyak. Iya, kan? kalau aku berarti itu bedanya memang kalau perjalanan itu memang dia memang ngebek di dokumen itu foto-foto memang bukan selfie ya. Iya, bukan untuk selfie, Jadi lebih banyak objek yang di luar selfie, Mungkin selfie-nya mungkin dari 100% 5% lah. Ya. Kalau ini biasanya banyak selfie dibanding ini kan. Menjadi pengembara atau pengelana itu barangkali hanya kita baca di komik ya, di cerita lama. Sebutan untuk orang yang sering bertualang itu disebut pengelana atau pengembara. Tetapi waktu terus bergulir, kemudian orang-orang yang seperti itu ternyata selalu ada. Saat ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman seorang pengembara petualang yang banyak menghabiskan hidupnya di jalan, yang tentunya mereka melakukan perjalanan sambil juga menikmati hobi, menikmati pekerjaan, tetapi di luar pekerjaan resminya. Nah, teman saya ini namanya Jimmy Budiman. Dia lahir di Jakarta, tetapi kemudian pernah bersekolah di Palembang, menamatkan SMA Negeri 3 Palembang, lalu melanjutkan pendidikannya di IKJ Institut Kesenian Jakarta, jurusan desain, dan tentunya dia ahli desain dan juga seorang fotografer. Dan dengan bekal skillnya itulah dia melakukan perjalanan. Dan perjalanannya juga tidak langsung jauh, tetapi melalui proses terbang labu dulu, lokal-lokalan. Jadi Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya, kemudian Bali. Dan ketika melakukan perjalanan itu, dia kemudian juga membayangkan ketika SMA dulu, teman-temannya bercerita yang ikut tadi tour, berkunjung ke Bandung, berkunjung ke Jakarta, atau kemudian menginap di hotel ini. Dan ketika dia melakukan perjalanan itu, dan ketika hidup di Jakarta pun dia menyusuri cerita-cerita temannya itu. Oh, di sini ternyata mereka menginap dulu. Oh, sini mereka kemudian pernah berkunjung. Sudah. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun malam ini kan. Yo. Jadi siapa nama gitu? Jimmy, aku Jimmy Budiman. Jimmy Budiman asal Palembang ya? Kalau secara garis keturunan aku malah dakate darah Sumatera sama sekali Kak. Karena jadi bapak aku tuh Melayu Bugis, ibu aku itu Ambon. Aku lahir di Jakarta, kecil di Jakarta. Jadi pas kelas 4 SD sampai aku lulus SMA 96 itu aku balik lagi ke Jakarta. Jadi kalau misalnya aku balik ke Palembang, orang tua masih di Palembang. SD kelas 4 sampai lulus SMA 3 aku gitu. SMA 3 tahun berapa tuh? Lulusan 95 96. Oh, 96. Jadi semenjak itu juga aku pindah ke Jakarta. Sebenarnya sih balik lagi lebih tepatnya karena aku lahir di sana. Cuman wong tua masih di sini. Jadi kalau misalnya lebaran, tinggal di daerah mana? Bos waktu itu bapak di Pusri. Oh. Jadi waktu itu daerah Borang. Oh, Borang. Perumahan Pusri Borang. Dibilang wong Palembang bukan, tapi aku tahu tentang Palembang gitu. KTP masih KTP Palembang gitu? KTP tidak Kak, aku apa internasional sudah KTP sekarang Bandung. Terakhir Jakarta. Pas lepas SMA tuh KTP jadi melalang buana itu dari SD itu sudah mulai keliling memang ya? Jadi biasa ya? Jadi saya ini Kak, dari bapak tuh juga seneng jalan-jalan. Jadi bapak tadi aku bilang bapak itu kan Pontianak ya. Tugasnya pindah-pindah juga? Tidak, dia misalnya kakaknya dulu kan tentara di Jakarta, galak minta tiket kapal laut misalnya jalannya. Jadi mungkin
dari situlah ya cikal bakal aku senang jalan-jalan. Bapak juga senang lah jalan walaupun Bukan memang hobi jalan-jalan, Jimmy. aku. Iya. Kalau aku pribadi, yo. Jadi cak ini kak, zaman sekolah dulu kan, SMA. zaman SMA, SMP, SMA, misalnya gala study tour ya. Oh, misalnya mereka ke Bandung, Jakarta, walaupun aku lahir di Jakarta, cuman, wah hebat ya bisa ke Jakarta, bisa di Bandung. Aku kapan nih kalau memang waktu udah ganti duit, jadi yo cuman, misalnya mereka balik dari Bandung, hebat ya liburan ke Bandung. Yo, apalagi kalau misalnya denger wong ke Bali, wah gila keren nih. Tapi yo udah sengaja yo, bahkan aku sekarang tinggal di Bandung gitu. Pernah juga tinggal di Bali gitu kan ya. Bahkan yo Mencicipi kalau yang tadi katanya. iya, bahkan yang misalnya dulu udah cerita kan kalau nginep tuh di belakang di samping mall BIP gitu. Kadang kalau aku lewat situ, kawan-kawan aku dulu Dulu sini waktu iya, study tour itu ya. sekarang aku bahkan menetap di sana gitu. Jadi 96 itu tamat kan? Iya. Lanjut ke Jakarta. Iya, aku kuliah di IKJ. Nah, dari kuliah di IKJ Jurusan? itu aku seni rupa desain grafis. Oh, jadi memang skillnya di ini ya, desain grafis ya? Iya, basic aku Selesai tahun berapa IKJ? selesai 2001 aku. 96 2001. Ah, Berarti 5 tahun ya? Pas lah memang standar lah enggak? Kuliah IKJ 97. Oh, Selesainya 2001. 4 tahun pas lah ya? Iya, 3 tahun setengah lah itu. 3 tahun setengah. Kalau di IKJ itu gelarnya apa itu? Apa? Gelarnya? SSN, Sarjana Seni. Oh, saja. Sarjana Seni. Dari begitu terus menikmati pekerjaannya sebagai desain dan juga mengambil job foto. Kemudian dia diterima di Batavia Air, sebuah maskapai penerbangan, dan disinilah kemudian petualangannya juga bisa meluas ya, bukan hanya lokalan. Jadi kalau dulu dia menikmati tiket-tiket gratis dari tempat pekerjaannya itu untuk di dalam negeri, tapi kemudian dia mendapat informasi ternyata bisa dinikmati untuk perjalanan ke luar negeri. Dari begitu tamat IKJ, mana? Tamat IKJ yo mulai kerja. Aku tidak kerja malah dua tahun itu jalan-jalan. Tapi jalan-jalan yo lokal kak. Di mana mulai yang? Mulai karena waktu itu Jakarta. abang aku dinas di Bandung. Abang aku kan dinas pajak ya. Jadi lah itulah mulai sering bolak-balik Bandung karena pengen beli merchandise. 2001. Gitu ya. Nyari album bandnya aku seneng, mulai Jakarta, jalan Bandung. Agak jauh dikit kemana? Jakarta, Bandung. Pas sudah mulai lulus kuliah tuh aku penasaran pengen ke Jawa kak. Jadi ada om di Surabaya. Nah itu sudah di Jakarta itu. Maksudnya Jakarta itu bukan Jawa, sebutannya. kalau Jakarta ada lah dibilang wong Jawa. Walaupun dia di Pulau Jawa. Ke Jawa tuh dalam kalau pengertian wong Jakarta, ke Jawa ya ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Berarti kalau sama kayak gitu di Sumatera ini. Sama be sebenarnya cak wong Pontianak pun main itu Jawa kalau nggak sana kan nyebutnya. Yo nyebut wong Bandung, wong Jakarta jauh. Sebenarnya wong Jakarta, wong Bandung udah lah disebut Jawa gitu. Jawa itu pengertiannya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Jadi itu kak 2001 aku mulai keluar lebih jauh lah ke Surabaya. Oh ini Surabaya. Naik apa? Naik sepur. Kalau nggak salah naik sepur. Beli tiket nggak? Beli. Jangan-jangan kalau udah beli tiket. Gitu ke tempat om di Pasar Tunjungan ya apa ya? Aku lupa lah. Pokoknya ke Surabaya. Yo Dewean. Surabaya. Jadi Bandung, Surabaya. Dikit-dikit kemana? Agak jauh dikit. Jadi waktu itu belum pernah malah aku belum. Tahun 2000 setelah aku kerja di Batavia Air 2000 baru kok 2000. Aku bagian promosi yo, bagian grafis, desain grafis itu, motret segala macam. Itu 2010. Jadi kalau di airline itu ada namanya S1 tuh tiket gratis kan. Jadi gua ngambil kemana itu aku agak jauh lagi ke Bali ya gitu. Itu pertama kali aku ke Bali. Bandung, Surabaya, agak jauh dikit Bali. Ke Bali ya. Kalau Kalimantan dari dulu, dari kecil kan. Naik apa? Naik pesawat. Naik pesawat. Batavia tadi ya. Iya, dapat tiket dari Batavia. Setelah itu dari Bali. Kalau yang keluar negerinya belum, masih lokal. Kalau lokal belum, aku paling jauh ke Bali. Paling jauh terusnya ke Padang, ke Mentawai. Kalau ke Kalimantan ya karena keluarga besar wong sano, bapak ibu wong sano itu. Ya. Jadi kalau dari kecil lah kalau ke Kalimantan. Paling jauh ya ke Sumateranya ke Batam. Aku pernah ke Batam. Kerja di Batam, pernah juga di Padang. Tapi pernah. Itu bukan masuk kapasitas jalan-jalan ya Begawi ya.
Kalau ke Batam itu ke Padang begawe. Liburan, lebih ke liburan. Belum yang jalan-jalan backpacker itu belum. Belum. Kalau mengenal backpacker itu tahun berapa? Jadi tahun kenal backpacker tuh tahun berapa ya? Aku pertama kali keluar negeri itu dapat tiket murah ke Singapura, Kak. Singapura tahun 2000 kok enggak 10 11 ya. Sebagai backpacker itu. Aku sampai sekarang pun enggak pernah melabelkan aku sebagai apa. Istilahnya, bukan backpacker memang bukan mungkin secara backpacker, secara low budget lah lebih tepatnya ya. Oh, low budget. Ada istilahnya itu ya. Jadi tahun 2010 aku ke Singapura karena waktu itu ada kawan ngasih tahu ada tiket murah. Waktu itu PP cuma 500.000 nih AirAsia. Itu pertama kali aku ngerasain. Yang beli tiket tapi dekat tempat duduk itu berebut. Tidak. Istilah bukan waktu itu istilah. Dapat duduk. Jadi pertama kali aku ke Singapura tahun 2010 kok enggak salah 11 aku. Berapa hari itu? Udah lama seminggu rasanya, cuma seminggu. Balik lagi ya. Pegawai masih jadi pegawai, oke. Masih jadi wong kantoran. Terus kemana lagi dari Singapura? Dari situ aku ke Malaysia. Lebih jauh Malaysia. Terus ke Vietnam. Tugas tapi masih. Apa? Dalam rangka tugas. Tidak tugas, itu liburan. Sudah resign belum? Belum resign, tapi dak kate rata-rata memang jalan bukan karena tugas, Kak. Enggak pernah karena tugas tuh enggak pernah gitu. Jadi murni benar-benar jalan-jalan. Sampai cuti ya? Sampai cuti ke Malaysia begitu. Ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, terus ke Johor Bahru, turun lagi ke Singapura kalau enggak salah, balik gitu. Itu ada pengalaman kalau di sini ya? Jelas setiap perjalanan tuh ada pengalaman, Kak ya. Kita belajar cara mereka disiplinnya ya. Cara disiplinnya, mereka mano disiplin dalam arti tepat waktu. Jadi buang sampah pada tempatnya. Istilah terbang labu tadi ya, dalam negeri dulu, Bandung, Surabaya, Bali, baru kan luar negeri Singapura, Malaysia. Walaupun banyak juga, Kak, yang wong langsung ngecul ke luar negeri gitu. Enggak, giminya kan? Kalau aku baru dari Malaysia lokal dulu. Baru Vietnam. Mekong. Malaysia. Dari sini Malaysia. Kalau yang di Malaysia itu memang standar-standar di tempat yang dituju tuh. Standar-standar wisata itu. Aku tidak malah ya, cuman ke kota Kuala Lumpurnya, ke Menara Kembarnya, ke Bukit Bintang, dan terusnya terakhir ke apa ya namanya tuh di Johor Bahru atau apa ya, lupa aku. Pokoknya bangunan Portugis tuh, kotanya apa ya, lupa aku. Udah lama udah. Rute travel itu tidak. Tidak. Kalau misalnya perjalanan aku rata-rata dewean perjalanan mandiri tidak pakai travel tour. Itu biasanya di dokumentasi kan? Oh ya memang. Dokumentasi foto, aku pesan foto. Jadi waktu itu, Kak, aku ada fotografer mana ya? Pasifik atau mana? Jadi namanya Eric Lover gue. Tapi setelah aku jalan-jalan ya, wong bule, wong Pasifik kalau tidak salah. Tidak, jadi ada kawan yang ngasih web si Eric ini. Jim, wah keren ya. Jadi mulai apa? Harusnya mah ini, harus mah ini. Jadi banyak pembelajaran lah. Yang ada punya tujuan dengan mengabadikan dokumentasi itu setelah ketemu si ini tadi. Sebenarnya sebelumnya sudah didokumentasi tapi akhirnya belajar lebih. Harusnya mah ini, harusnya lebih rapi, kalau motret tuh yang ini. Jadi belajar lebih. Fotonya bukan lebih banyak foto gitu selfie ya? Aku malah malas kalau selfie. Paling sih kok dulu. Karena memang perjalanannya dewean, Kak ya. Iya. Selfie susah juga minta tolong. Kan kalau beda kalau itu kan biasanya selfie lebih banyak. Iya, kalau aku berarti itu bedanya memang kalau perjalanan itu memang dia ngambil di dokumen itu foto-foto memang bukan selfie ya. Bukan untuk selfie. Jadi lebih banyak objek yang di luar selfie. Mungkin selfie-nya mungkin dari 100% 5% lah. Kalau ini biasanya banyak selfie dibanding ini kan. Untuk menunjukkan kami di sini, gitu kan. Jadi dari Malaysia ke Vietnam. Malaysia tuh balik itu aku begawe lagi sampai perusahaan tuh collab, Kak. Tempat aku kerja collab. Aku lupa ya 2012 atau 2013 sih. Kurang lebih tahun itu lah. Dan itu saat wong
perjalanan ke luar negeri. Maka ketika itulah dimulai dari Singapura, Malaysia, kemudian melakukan perjalanan darat ke negara-negara di Asia, ke Myanmar, ke Kamboja, ke Vietnam, ke India, kemudian termasuk juga ke Jepang, sampai ke Nepal, sampai kepada kawasan Kashmir. Nanti diceritakan secara lengkap oleh yang bersangkutan, juga nanti dilengkapi dengan foto-foto dan video yang hasil produksinya. Dan foto-foto dan video itu pun juga bisa Anda nikmati di lamannya jimrockwordpress.com atau di Facebooknya Jimmy Budiman, JIMMY Bravo Union Delta Indian Mama Alpha Nano Jimmy Budiman, atau juga di IG-nya Jim Rock TV. Tapi di IG ini juga tergabung dengan liputan-liputannya tentang musik-musik underground. Nah, dalam perjalanannya itu dia sering pernah juga bertemu dengan seorang pengendara sepeda dari Jerman. Ini bertemu di India, Billy, kemudian ketemu lagi di Jakarta, dan dapat informasi sudah di Australia. Kemudian ternyata informasi terakhir juga ternyata sudah ada di Argentina menggunakan sepeda, dan inilah yang kemudian memberi inspirasi kepadanya untuk juga suatu saat akan melakukan hal yang sama. Lalu juga dengan Abah Landung, seorang guru dari Bandung yang pernah melakukan perjalanan pada umur 75 tahun ke Mekah dengan menaiki sepeda. Abah Landung ini juga seorang guru SMP 25 di Bandung yang juga guru Iwan Fals, juga menjadi inspirasinya bahwa suatu saat juga akan melakukan perjalanan darat dengan menggunakan sepeda. Juga ada Dennis, seorang backpacker hardcore dari Rusia yang juga bertemu di beberapa negara Asia. Begitu juga perjalanan di Vietnam, di Myanmar juga diabadikannya, dan saat ini dia sudah memiliki ribuan bahkan mungkin puluhan ribu video dan foto yang sebenarnya merupakan harta karun. Dan ini juga sedang digarapnya menjadi sebuah buku Portrait of Asia. Dan beberapa laporannya juga kemudian sebelumnya pada saat dia melakukan perjalanan juga sudah dimuat di beberapa media seperti di Femina dan juga beberapa media lainnya. Tentunya ini juga bisa menjadi inspirasi bagi petualang-petualang lainnya. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita ikuti obrolan bersama Jimmy Budiman yang kemudian ternyata menikah juga dengan seorang backpacker. Hanya saja bedanya kalau Jimmy Budiman kawasan yang dikunjungi itu adalah Asia, istrinya itu justru lebih menikmati kawasan Eropa. Nah, barangkali nanti suatu saat mereka akan bergabung mengajak anaknya yang kini berumur 2 tahun untuk berpetualang bertiga. Tentunya Jimmy Budiman dengan petualangannya di Asia masih punya harapan dan cita-cita untuk bisa mengunjungi semua wilayah di Asia, baru kemudian kawasan di Eropa dan Australia termasuk. Paling sih kok dulu. Karena memang perjalanannya dewean Kak ya. Iya. Selfie susah juga minta tolong. Ya, kalau beda kalau itu kan biasanya selfie lebih banyak. Iya, kalau aku berarti itu bedanya memang kalau perjalanan itu memang dia di dokumen itu foto-foto memang bukan selfie ya. Iya, bukan untuk selfie, Jadi lebih banyak objek yang di luar selfie, Mungkin selfie-nya mungkin dari 100% 5% lah. Ya. Kalau ini biasanya banyak selfie dibanding ini kan. Untuk menunjukkan kami di sini, kami di sini. Gitu kan? Jadi dari Malaysia ke Vietnam. Malaysia tuh balik itu aku begawe lagi sampai perusahaan tuh collab Kak. Tempat aku kerja collab.
Aku lupa ya 2012 atau 13 sih. 2012. Kurang lebih tahun itu lah. Ya. Dan itu saat wong bingung segala macam, kebetulan aku finansial Baru waktu itu pesangon, dapat Iya. sih cuma enggak seberapa ya. Ya. Secara finansial ya aku waktu itu job aku banyak, aku udah pening lah. Job side job itu ya. Aku Karena dapat job memang dari skill motret ya. Itu kan memang Jadi ini ya. aku malah saat uang pening itu aku malah keluar negeri Kak. Ya. Aku ngambil ke Vietnam. Jadi dapat tiket murah, aku ke Vietnam. Itu ke Vietnam ya itu tadi mereka ternyata lebih murah dan di sana juga dapat pengalaman yang misalnya wong bersepeda dari Spanyol itu jadi lebih ketemu jadi aku sempat ketemu cerita-cerita ketemu rombongan di Saigon itu Ho Chi Minh itu rombongan Ho Chi bule Minh, yang pakai sepeda, nah itu naga. Jadi keliling mereka, keliling jadi dunia. nambah ilmunya lah. Cek ini. Nah dari Vietnam itu aku jalur darat ke Kamboja. Kamboja. Jadi waktu itu pergi dari Jakarta ke Vietnam. Iya terbang. Ho Chi Minh Ho Chi Minh. Nah dari sana Ho Chi Minh melaju ke Kamboja lewat Iya. darat. Iya lewat Naik darat. sepeda. Tidak, aku lewat naik bis. Naik bis. Kamboja masih tidak perang lagi emang udah aman, sudah aman. Saya sempat ya itu salah satu aku menuju sana karena aku tertarik sejarah perang itu. Aku sangat tertarik itu sejarah perang Vietnam itu aku sangat tertarik. Jadi aku sempat ke di Kamboja itu Khmer merah itu ya. Khmer di Kamboja. Aku juga sempat ke Killing Field-nya, ke bekas museum Tuel Sleng tuh tempat mereka ngebantai dan tempat yang syuting film apa? Itu. Ini yang terkenal ini. Aku lupa. Aku ya salah satunya itu. Jadi waktu aku katanya film yang kisah nyata itu. Ceritanya di Vietnam tuh rupanya settingnya bukannya di Vietnam, di Kamboja katanya, bener nggak? Ke film apa tuh? Film apa yang terkenal itu? Apa? Film tentang Kamboja? Iya. Aku lupa ya film apa. Tentang Vietnam, tapi ternyata settingnya bukannya di Vietnam. Karena memang waktu itu kalau aku tidak salah info ya, jadi Vietnam pun sempat menjadi negara yang tertutup pasca perang Vietnam. Jadi negara kemudian mereka membuka diri di era berapa ya 9 tahun 90-an atau 2000 aku kurang tahu lah. Mereka akhirnya membuka diri. Tapi karena mungkin alamnya sama, jadi filmnya ceritanya di Vietnam, syutingnya di. Termasuk juga film Rambo. Iya Rambo itu. Iya kan? Iya, film Rambo itu syutingnya di Thailand, bukan di Vietnam. Tapi cerita di Vietnam. Walaupun pembodohan lah. Iya. Nah, jadi Kak sambil minum aku yo. Iya, dari Kamboja. Jadi Kamboja, aku tuh agak motong omongan. Aku tuh tipikal wong yang sangat senang perjalanan darat Kak. Walaupun terbang pakai pesawat, jadi pindah ke sana sini aku lebih senang jalur darat karena lebih terasa perjalanan. Lebih rasanya beda. Pertama kita ketemu wong dengan bahasa yang mereka, bahasa lokal, walaupun aku tidak ngerti, tapi itu suatu hal yang bagi aku menarik ya dibanding kau misalnya kita terbang landing di bandara. Bagi aku bahasa Tarzan tidak berkesan lah ya. Ya dari tadi balik lagi dari Vietnam itu aku bareng sama wong Kamboja namanya Amin. Aku masih ingat dia Muslim dan aku kaget Kak. Ternyata ada Muslim dan ternyata memang di sana dulu ada kerajaan Champa namanya, kerajaan Melayu. Nah itulah banyak Muslim di sana. Nah Muslim ini juga termasuk yang kena bantai sewaktu Khmer. Jadi wong pinter, wong religi, terus ya wong punya pandangan politik berbeda dengan Pol Pot tuh, ya kena bantai kalau. Dari situ aku pindah ke aku waktu itu Kamboja, apa nama kotanya Phnom Penh ya. Phnom Penh, aku pindah jalur darat lagi, naik bis lagi ke apa sih candi apa sih yang terbesar di sana tuh? Lupa aku namanya. Kita cari di Google. Aku sudah 2 kali ke candi itu. Nah, waktu kita di sana tuh nyari titik itu cak mana? Jadi cak ini. Atau ini? Aku waktu itu cari peta, beli bukunya Kak. Memang. Jadi misalnya berlibur ke Vietnam, berlibur ke ini aku dari situ. Jadi memang kita sudah menguasai Medan ya. Aku udah menguasai Medan. Minimal titiknya misalnya kalau nak ke Jakarta dari Palembang nih lewat Manobe, Lampung, Bakau segala macam lah misalnya itu ya. Ya itu kurang lebih aku sudah menguasai materinya. Jadi perjalanan itu dari Vietnam, Kamboja, terus kemana lagi?
Vietnam, Kamboja, Thailand, berakhir di Thailand. Oh, laut Thailand. darat, laut darat kalau ya. Laut darat galau, akhirnya terbang lagi ke Kalau Malaysia. di Thailand tuh apa yang bisa didapat itu? Thailand tuh secara pariwisata kalah jauh sama Indonesia. Tapi harus diakui. Transgendernya? Kalau transgender di sana tuh katanya ya banyak orang operasi transgender di sana ya. Aku pun ngelihat ya, misalnya kalau di sana tuh ada daerah pariwisatanya, daerah backpacker itu Kosan Road, namanya Kosan Road. Yo di situ yo wong dugem dari mulai pucuk maghrib sampai subuh itu. Yo macam-macam lah rupanya, banci, yo wong bule, wong lokal, wong manu dan memang Thailand itu di Asia Tenggara tuh bisa dibilang destinasi wajib Kak dibanding Indonesia ya. Ya. Mereka lebih pintar menjual paket pariwisata dibanding Indonesia, walaupun sebenarnya Indonesia jauh lebih beragam dibanding Thailand. Awalnya kesambung gitu waktu 98 ya rasanya. Apa tuh? Waktu ekonomi kita ambruk. Kan? Jadi mulai nolnya kan dari situ, sama bergeraknya. Tapi ternyata bakal lebih maju wisatanya. Vietnam, Thailand. Iya. Kalau gitu kan cuma Bali bae kan. Nah iya, itulah hebatnya Thailand sebenarnya yo. Hebat dinas pariwisatanya menjual sebenarnya yo kalau menurut aku pribadi jauh lebih beragam Indonesia dibanding Thailand. Itu salah satu mungkin hal yang didapat ternyata di sini lebih bagus, lebih beragam, mereka tuh bisa memberikan apa yang dimaui wisatawan itu kan, mungkin Mbak ini Kak, kalau misalnya di luar itu umumnya ya, tidak seluruh tapi umumnya akses menuju tempat wisatanya gampang itu Ida di misalnya make angkutan yang dikolai orang lokal, misalnya ada premanisme segala macam. Kalau di luar tuh aksesnya jauh lebih gampang. Kalau teori di pariwisata kalau tidak salah, akses, amenity, sama atraksi kan. Itu kan yang harus ada tuh. Akses itu kan pintu masuknya darat, laut, udara. Kalau amenity itu kan pelengkapnya sarana penginapan, lain itu kan objek-objek gitu. Baru atraksi gitu kan. Nah, Indonesia mungkin itu yang masih belum sudah terbangun di beberapa, belum seluruh kali ya, karena banyak tempat wisata yang tempat menarik lah ya, yang susah ke sana, misalnya jalannya buruk, misalnya tidak aman, itu tempat nginep dakati atau uang lokal kurang kooperatif mungkin ya. Kalau balik ke Thailand tadi, berapa hari di sana? Aku lupa tapi tidak sampai seminggu. Jadi perjalanan aku totalnya seminggu lebih lah. Di sini berapa hari, sini berapa hari. Karena itu tadi. Dari Malaysia tadi ya? Malaysia, Vietnam. Vietnam, Kamboja, Thailand. Aku lupa berapa minggu ya. Sampai. Tapi jelas setelah bubar Batavia tadi kan? Sebelumnya ini Kak. Jadi balik lagi ke cerita tiket gratis tadi S1. Kalau sebelumnya aku tadi ngambil ke Bali, setelah perusahaan untuk collab, aku nanya sama atasan aku, Pak, bisa tidak sih kalau misalnya kita ngambil S1 ke luar negeri? Oh bisa Mas, selama itu ada rutenya kita bisa. Wah kita ada rutenya ke Guangzhou Kak. Jadi aku ngomong, dia kan tiket mahal kan, ya ke Cina. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa, ngapain dah? Itu sebelum ke Vietnam tadi? Sebelum Vietnam, jadi sebelum kolaps. Jadi akhirnya aku ngajui data, ternyata di approve Kak. Akhirnya dan itulah mungkin titik terjauh lah ya mungkin, dan waktu itu ya tahun 2011 kalau tidak salah, 12 aku lupa ya, itulah pas aku ulang tahun 9 September itu. Jadi aku landing di Cina tuh dengan imigrasi yang kalau misalnya Singapura, Malaysia kan Melayu lah ya, standar lah itu. Kalau di sana ketika aku landing benar-benar beragam etnis Kak, ada bule, negro, Latin, segala macam, dan aku cukup cengang. Dan satu lagi, Cina itu sangat parah bahasa Cina ya Kak. Jadi parah, sampai akhirnya dari Guangzhou itu aku sampai ke Hong Kong Kak. Dari Guangzhou masuk ke Hong Kong itu aku ke Macau itu aku terbang lagi ke Malaysia
Malaysia ke Singapura, aku akhirnya terbang. Itu salah satu Sebelum ke Vietnam ya. sebelum Vietnam. Setelah itu kerja lagi, collab perusahaannya bubar, nah itu aku baru ke Vietnam. Dari perjalanan itu sebenarnya kan tujuan kita untuk ngambil objek foto tadi ya. Hobi kan. Hobi dan skill gitu di situ ya. Nah, setelah dari Thailand tadi berapa lama lagi gitu jalan? Dak lama aku kemana ya? Kalau tidak salah ke Nepal aku Kak. Ke Nepal. Jadi 2015. 2015 aku ke Nepal. 4 tahun ya? Waktu ngumpulin duit 4 tahun itu? Aku lupa ya apa ya. Kalau tidak salah ke Nepal, aku ke Nepal. Ya itu kan ada lagi ya tiket gratis kan? Jadi aku kebetulan aku fotografer, dapat job, langsung jadi ke tiket itu kan. Jadi ke Nepal 2015. Nah kalau kamu di ngejak-ngejak itu ngejak wedding atau ngejak apa? Macam-macam Kak. Foto produk, foto wedding, foto band, foto bikin video, macam-macam lah pokoknya. Aku juga job desain grafis segala macam lah. Jadi kanan kiri lah itu. Apa be jadi duit. 2015 aku ke Nepal. Dan di Nepal juga pertama kalinya. Nah, waktu kita berangkat ke Nepal itu emang tujuannya cuma ke Nepal atau cuma ke Nepal? Jadi waktu itu aku baca aduwong baru balik dari Nepal. Nepal itu dekat India tuh ya? Iya, jadi posisinya kalau dari India, Nepal, Cina, Tibet, itulah. Jadi Nepal itu titik temu dua etnis besar lah, India sama Cina. Jadi di situ juga orang Nepal tuh sebagian hampir mayoritas rainya cak India, tapi ada juga Kak yang cak Cina gitu nah. Pilihan Nepal itu apa alasannya waktu itu? Jadi ini aku semakin kesininya aku ngerasa nemui bentuk aku berkarya ya, berkarya foto itu aku lebih senang foto tuh interestnya lebih ke seni budaya sih lebih. Karena dan aku ngeliat Nepal salah satu negara di Asia yang sangat kuat, itu nah, yang peninggalan seni budayanya gitu ya. 2015. Jadi apa yang di destinasi foto yang paling ini? Banyak Kak. Jadi di situ tuh ada salah satu kota tua terbesar di Nepal namanya Bhaktapur. Bhaktapur tuh yaitu tadi pertemuan dua etnis besar India dan Cina. Komplek apa itu Inggris kan loh bekasnya? Apa? Mamura. Oh bukan, itu zaman kerajaan dulu Kak. Zaman kerajaan. Jadi wilayah Nepal itu bekas jajahan Inggris. Inggris, iya rasanya Inggris. Nepal Inggris. Jadi kalau kata wong jajahan Inggris itu maju, kalau menurut aku terbantahkan lah ya. Karena Nepal tidak seluruhnya maju. Tidak, Nepal itu termasuk negara miskin Kak. Jadi negara miskin ngapo siang hari listrik mati Kak. Listrik itu cuma hidup di malam hari bahaya gitu. Jadi dari jam diesel. Aku kurang tahu ya dari subsidi pemerintah atau mana. Apa yang jelas cuma malam. Iya, sampai subuh. Pagi mati. Tahun 2015. Di Indonesia sudah kata lagi ya, di desa-desanya. Aku nggak tahu juga ya, mungkin kalau di pelosok mungkin, di Papua apa segala macam mungkin masih ada. Tapi itu kan bukan pelosok di Nepalnya waktu itu kan? Tidak, di tengah kota. Jadi kalau misalnya penginapan segala macam itu yo pakai diesel dewe gitu Kak. Jadi termasuk negara miskin lah itu. Berapa lama di Nepal? Aku lupa 2 mingguan kalau nggak salah ya, 2 mingguan. Dari situ aku terbang ke setelah Nepal aku terbang ke Malaysia terbang ke Myanmar. Di Myanmar itu aku 2 mingguan juga. Sebulan lah juga ya? Iya, kurang lebih sebulan lah. Myanmar itu apa objek yang paling ini? Jadi balik lagi aku bilang tadi, aku lebih tertarik seni budaya di Myanmar tuh ada candi terbesar Kak. 21 komplek candi, 23.000 candi, stupa dan candi. Tapi bedanya kalau di sana candinya itu candi batu bata. Bahannya ya. Kalau kita kan batu kali ya. Kalau dia batu bata mah itu. Tapi itu besar Kak. Besar 23.000. Dan itu aku ke sana. Bangunnya waktu itu kita Jadi berupa semacam apa lah ya? Lebih luas dari Borobudur berarti ya? Iya, jauh. Borobudur kan terbesar ya. Kalau ini terbanyak. Jadi itu di kawasan berapa hektar?
23.000 tuh. Aku kurang tahu kok berapa hektar besar. Biasanya itu. kan ada buku bandarnya kan loh. Bagan nama daerahnya, daerah Bagan itu kurang lebih Berarti berapa jam? fotonya ini kenyang sudah dapat foto ya. Oh, kenyang. Tidak Kenyang. makan lagi saking. Di Nepal banyak dapat, di India dapat, di Nepal banyak dapat, di Myanmar dapat banyak itu. Kecuali Malaysia lah kali aku sampai saat ini aku ngerasa apa ya kurang entah aku yang nggak tahu kali ya kurang ngerasa dapat spot yang bagus kalau menurut aku ya karena memang kayak aku tadi ngomong aku lebih ngejar ke seni budaya sama itu nah candi sama itu nah Ya peninggalan lama-lama ya. Lebih ke itu lebih ngejar yang itu Iya. Dari tadi dari Myanmar? Nepal, Myanmar balik ke Indonesia. balik lagi ke Indonesia dulu, Balik ke Indonesia. Setahun kemudian aku ke India, Kak. 2016. Nah sekarang dari titik 0 sampai ke Myanmar itu fotonya di apa ke itu? Foto aman di hard disk. Ada beberapa juga yang hilang sih. Bukan itu di apa ke? Apa dibawa produk? Apa Belum sih. Sejauh ini kalau ada juga kawan yang ngomong apa udah dijual. Aku Jadi berapa foto kira-kira jumlah? Oh banyak, Kak. Sudah ribuan. Yang Indonesia bela banyak, apalagi yang itu. Ya. Jadi banyak. Sampai ke Belum di apa-apa isi. Itu Myanmar ya? Terakhir Baru Myanmar. balik ke Indonesia. Setahun kemudian aku India. Kemudian 2016 berarti. Iya, India totalnya aku kalau ada 4 atau 5 kali aku sudah ke sana. Nah, yang pertama tuh mana ke India tuh ceritanya? Landingnya di Kalkuta. Oh, di Kalkuta. Tempat Bunda Teresa itu. Banyak juga ya, belanja fotonya kan situ ya? Banyak. Jadi waktu itu aku pas terbang tuh bareng Biarawati, wong Jawa. Ya pakai bahasa Indonesia lah ngobrol. Ternyata dia pernah jadi relawan di Indonesia. Wong Jawa pernah juga dia kerja di Caritas ini aku lupa. Karena hubungan ini ya, sama secara religi lah. Ya jadi dia cerita lah kalau India ini. Dan rata-rata setiap wong yang nak ke India ceritanya miring, Kak. India tuh penipu, India tuh mene pokoknya tidak bagus lah pokoknya. Ya aku termasuk wong yang termakan itulah ya. Jadi wah gila ya ini ya. Hati-hati. Akhirnya terpisah kami, pisah pagi kemudian aku ke tempat kawan ada jadi kenalan dari internet dari Couchsurfing situs backpacker. Aku naik taksi prepaid, taksi yang sudah dibayar sampai sana. Memang anjing aku dalam hati aku tuh waktu itu ngapa aku kesini? Aduh kacau balau, Kak. Sampah di mana-mana gitu. Semrawut, sapi segala macam. Aku waktu itu kesan pertama aku ya. Apa aku kesini? Apa menarik yang ini? Cuman akhirnya sudah ya. Aku ketemu host aku. Aku sudah berapa hari sana. Akhirnya aku pindah setelah berapa hari di Kalkuta. Aku pindah ke Sungai Gangga, Varanasi. Aku mulai nyaman, Kak. Aku mulai nyaman. Nyaman kesini sampai akhirnya aku ke Kashmir segala macam. Kalau transportasi India tuh sangat bagus masalah kereta. Dan balik lagi ke tadi yang cerita penipuan segala macam. Kalau menurut aku sih tidak. Nah itu loh. Ya mungkin sebagian lah mungkin kita kenal. Iya, mungkin uang ada yang punya pengalaman itu, tapi kalau aku pribadi sih beda. Kalau yang ngomong India keras segala macam, bagi aku lebih kerasa Palembang, itu lah, lebih kerasa Indonesia gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi jangan takutlah ke India. Tidak seperti apa yang aman kok, aman. Ya. Aman, sangat aman. Berapa lama di India tuh? Aku hampir sebulan, Kak, 28 hari. Itu aku sampai ke Kashmir segala macam. Aku kita habis berapa ya? Untuk di sana nyebit 3 juta lah. Sebulan itu? Untuk makan, penginapan, transportasi 3 juta. Ngekos itu apa? Kayak aku bilang tadi. Jadi ada kalau di backpacker tuh ada chat Facebook lah kurang lebih sosmednya. Itu namanya Couchsurfing, Kak. Jadi Couchsurfing itu ketika kita misalnya ke New York misalnya ya, kita bikin status yang KG ditujukan untuk wong New York. Misalnya status ini untuk mana? Misalnya di situ ada pilihan untuk wong New York misalnya itu ya. KG terbaca kalau untuk di wong punya situs itu yang di New York gitu. Ada wong Indonesia. Menarik dah nih profilnya kok menarik. Itu sama juga di India. Di beberapa tempat aku nginep di. Jadi itu termasuk kecil apa ini budgetnya 3 juta tuh sebulan itu? Kalau untuk uang umumnya
kecil nih ya. Oh, biasanya berapa dari standar Mungkin ya stasiun? bisa, kalau untuk sebulan bisa 10, belasan juta misalnya itu. Iya, berarti sekitar 30% ya. Ayo, sangat kecil aku, Kak. Sangat kecil. Karena 3 juta apa ya? itu harus Bahkan sebelum aku berangkat ke sana, kayak aku cerita tadi, aduh, aku nanya ke Wong, habis berapa sih? Kira-kira kalau untuk sebulan habis berapa? Cukup enggak 3 juta? Diketahui itu. Wah, gila 3 juta. Tapi kalau aku sih mikir ini Kak ya. Ya Wong punya persepsi suatu perjalanan tuh berbeda ya. Ya. Misalnya kalau Wong berlibur, definisi Wong berlibur itu beli oleh-oleh. Kalau aku berlibur tidak selalu identik tempat wisata oleh-oleh, tidak identik selalu jadi itu. bedanya. Iya, balik kan tidak bawa oleh-oleh banyak ya. Itu pun ada paling-paling yang Dan aku tidak selalu objek wisata. Misalnya cak di sana tuh aku cak ke kawasan kayak Pasar Kuto misalnya itu Kak. Maksud terminal segala macam. Memang belanja foto ini aneh. Dan aku nyari foto yang memang tidak umum. Tidak harus ke Monas misalnya itu, Tidak Kak. umum. Tidak umum yang sudah standar ini kan. Jadi mungkin yang itu bikin dia murah. Kedua, aku seneng kayak aku bilang tadi Kak, naik transportasi yang digunakan sama wong lokal. Angkot. Kalau gitu kan kereta yang ekonomi. Sementara wong kita tuh yang kalau kereta KTAC, padahal wong bule Kak, naik itu. Wong bule itu tidak. Jadi itulah kalau tip-tipnya kalau supaya nak menekan ini walaupun bukan backpacker ya. Ya aku lebih senang musafir lah Kak, disebut nama. Ya bukan istilahnya kalau pergi ke luar negeri walaupun kita bukan backpacker ya bisa menghemat itu. Dan perjalanan tuh tidak selalu identik mahal. Ya bisa sehari dihabis ke 1 miliar juga bisa. Jadi setelah sebulan di India tadi balik lagi ke Indonesia dulu. Balik lagi ke Indonesia benar. Balik ke Indonesia. Terus aku kalau tidak salah ke Cino 2017. Jadi kalau Cino tuh aku ini Kak, terbang landing di Cino Januari 2017 itu saat musim dingin. Guangzhou tadi lagi Tidak, Beijing. Oh, Beijing. Aku mengakui perjalanan darat pulang sampai Malaysia Kak. Bukan dari sini ke Beijing. Turun. Nah, baliknya itu laut darat. Jadi rutenya itu Beijing. Dari Beijing, kota-kota naik bis, naik spur segala macam. Sampai aku lupa nama kota-kotanya. Terusnya perbatasan yang Yangshuo apa ya? Aku lupa ya. Guilin apa ya. Jadi itu perbatasan kota si Cino sama si Vietnam Utara. Dari situ masuk Vietnam lagi. Cino saat itu sudah musim dingin Kak. Ya, Cina, Vietnam. Masuk Vietnamnya waktu itu kan aku Vietnam tahun berapa tuh? Vietnam Selatan. Yang kedua Vietnam Utara. Jadi di Vietnam Utara itu udaranya sudah sangat bersahabat. Kalau yang tadi di Cino tuh dingin dan minta ampun, dingin dan sampai minus. Itu sih aku sampai ke Vietnam Utara sudah normal ya. Apa ya nama Vietnam Utara tuh ya pokoknya. Dari Vietnam? Ho Chi Minh ya, apa ya lupa gue. Dari Vietnam ke? Vietnam, aku ke Laos Kak. Oh, Laos. Laos, Vientiane, itu berapa jam ya? Hampir 24 jam rasanya naik bis tuh. Ke Laos, dari Laos aku berapa hari itu Sungai Delta Mekong lihat itu. Terusnya aku melanjuti perjalanan ke Thailand. Dan itu belanja foto kalau itu? Foto kalau Kak, foto kalau. Selalu foto. Jadi kalau sehari itu kita habis ke berapa jam untuk foto? Bisa di satu tempat. Kalau selain di jalan foto juga kan? Di jalan foto juga. Misalnya ketemu wong jualan apa atau kedai apa atau ngeliat biksu atau apa, menurut aku menarik, aku foto. Jadi tidak nentu sih. Kadang misalnya sekali lewat jegrek bisa, ataupun kadang. Kalau berapa kok bawa kamera gitu? Aku sih kok bawa kamera. Aku pakai Canon. Canon apa tuh? Canon 6D tadi yang pakai. Pakai 6D. Beberapa lensa. Jadi kalau aku jalan tuh Kak lebih banyak peralatan motret dibanding baju. Kalau baju mungkin bisa lah Iya, baju paling cuci pakai kering. Ini yang itu. Dibanding kamera cuma Siko pakai kamera Siko. Kamera, harddisk, memori banyak. Ada yang dipindahin ke harddisk. Itu memori bukan kamera Bukan. Kamera Siko. Karena selain ini Kak, nyiasati ngapo bawa kamera Siko, aku tidak pernah bawa tripod karena aku tidak pernah beli bagasi. Bagasi yang mahal Kak. Jadi itu foto atau video kita ambil banyak? Rata-rata foto. Paling 5% lah video. Dikit aku 5% sampai 10% lah kalau dari perjalanan itu aku lebih tarik foto gitu. Jadi tadi balik ke sana tuh sampai ke Malaysia akhirnya. Laos, Thailand,
Masuk ke Thailand, aku sempat masuk lagi ke Kamboja, masuk lagi ke Thailand, terus ke Thailand masuk lagi jalan darat sampai ke Kuala Lumpur, akhirnya terbang aku Dari Kuala Lumpur ke Indonesia. Iya, itu kan tahun 2017. keluar balik, Iya, Dan itu budgetnya berapa dari perjalanan dari sini? Aku lupa Ke ya waktu Beijing, itu ya. keliling. Waktu itu kalau untuk Ada 10. di luar tiket baik rasanya waktu itu 5 juta. Di luar tiket? Di luar tiket baik. Waktu itu tiketnya murah Kak, dapat 800 atau sejuta 800 terbang ke Beijing. Beijing. Nah, kalau balik jalan itu daratnya? Totalnya 5 juta. Oh, Totalnya 5 jadi juta. tak nyampe 10 juta berarti? Tidak ada nyampe. Mungkin kalau yang lain lebih Dengan perjalanan berapa hari tadi? sebulan itu. Sebulan. Kurang lebih Dia keliling sebulan. dari Beijing, Thailand, Kamboja, Laos, sampai ke Malaysia tuh. Iya, Sebulan 10 juta. ada sampai 10. 10 juta. Lebih murah dari ke India tadi. India kan suka negara 3 juta tuh kan? Cuman kan itu Kira-kira hitungannya. karena itu tadi transportasi penginapan itu sangat murah di India Kak. Sangat-sangat murah. Iya, tapi lebih murah yang ini tadi sebenarnya hitungannya. Kan 10 juta itu kan sudah berapa? Tidak nyampe negara? 10 juta. Transportasi penginapan itu sangat murah di India Kak. Sangat-sangat murah. Iya, tapi lebih murah yang ini tadi sebenarnya hitungannya. Kan 10 juta itu kan sudah berapa? Tidak nyampe negara? 10 juta. Oh, Tidak iya, nyampe iyalah. sebulan. Sudah berapa negara? 5 negara lebih. tuh kan? Paling 5 juta lebih lah. Dan itu terbantu mungkin nginepnya lebih sedikit karena banyak di perjalanan kan ya? Nginepnya lumayan juga sih di Beijing. Di Beijing tuh penginapan agak mahal, tidak mahal ya, tapi itu terus aku pindah kota-kotanya lupa namanya apa terus yang Ya, tapi kan pas di jalan itu kan berarti tidak nginep di hotel gitu kan? tidak nginep. Cuman transportasinya lumayan mahal. Kalau di kereta di Cino lebih mahal tapi jauh lebih layak dibanding India itu. Tapi murah lah, tetap Lebih tetap nyaman murah. nih. Nah, terus ke tahun berapa lagi? Gitu, begitu. Pergi lagi aku 17. 18 kalau udah salah ya. 18, 19 itu ke India, rata-rata ke India. Balik lagi ke India? Balik lagi ke India. Ngapa balik India tuh? Ini ada, maaf motong. Iya benar India. Ya benar India 2018. Di 2018 juga aku ke Malaysia, Singapura, Myanmar, balik lagi aku. Ngapa balik lagi ke India karena kalau menurut aku kalau senang foto seni budaya Itu lebih banyak. India tuh menurut aku destinasi wajib gitu. Warna-warni itu lebih Jadi variatif. saya ini Kak, kalau misalnya kalau di Indonesia lah ya, ataupun di Jepang ya, kalau Indonesia contohnya, kalau wong pakai kebaya tuh seremoni, 17-an, dharma wanita segala macam. Kalau di India wong pakai sari gitu Kak. Tiap hari. Pakai sari. Jadi memang pakai sari. Oh iya, aku pernah juga ke Jepang. Aku ke Jepang tahun berapa ya? Aku lupa, 2017 aku sempat pameran juga. 2017. Pameran itu? Pameran foto yang perjalanan tadi? Yang kita pamer ke? Tidak, bukan foto, lebih ke komunitas musik punk lah gitu. Oh, jadi yang foto-foto ini belum kita memang belum beli apa-apa sama sekali ya? Belum beli apa-apa itu harta karun itu yang belum dibongkar itu. Hati-hati. Pengen sih suatu hari dirilis jadi buku Kak. Dirilis jadi buku, cuman aku mikir masih ada yang kurang, maksudnya kalau yang di Timur Tengahnya. Yang ketemu Mujahidin itu yang mana itu? Di Kashmir. Jadi yang waktu di India pertama? India. Oh, jadi Kashmir ini sebulan tadi? Itu. Jadi aku sempat nanya. Jadi Kashmir ini kan bagian dari India Kak. Berapa kilo dari ibu kotanya itu ke Kashmir itu? Maksudnya cak mana? Berapa kilo perjalanan dari ibu kotanya ke Dari India ke Kashmir? Oh jauh Kak. Jauh nih ya, jauh. Laut bis ya? Bebis aku. Berapa jam? 24 jam? Mungkin 2 hari lebih lah. Oh, 2 hari. Cuman aku nyambung, misalnya stop dulu di sini, ya agak nyambung lagi. Itu masih jauh. Lebih jauh nih kan. India tuh besarnya kan. Bang itu bukan baru gitu. Iya mungkin lah ya. Dari itulah itu perjalanan daratnya. Dari New Delhi ya. Jadi gimana cerita di Kashmir tadi? Jadi Kashmir itu aku kenalan sama wong. Aku lupa siapa lah namanya, anggaplah si A ya misalnya. Jadi ya itu kenal dari situs backpacker tadi Kak. Situs backpacker, aku akhirnya ketemu sama dia kan, nginep di rumahnya. Dan ternyata dia ngomong bahwa dia itu baru keluar dari penjara Kak. Jadi baru keluar dari penjara, belasan tahun dia keluar dari ditahan di penjara, di beberapa penjara di India. Dari New Delhi pindah ke Calcutta. Tidak.
Jadi setiap wong pejuang itu, wong separatis itu, yo ya di penjara, gitu. Ditangkap di penjara. Tahanan gitu. politik lah. Bukannya kriminal ya? Iya, bukan kriminal. Karena yang aku nanya alasannya apa? Yo mereka secara apa, Kashmir itu kepercayaan, Islam, ya? mayoritas Islam. Secara kepercayaan mereka tidak ngerasa Bersalah. tidak, maksudnya tidak ngerasa sama gitu. Dan memang Kashmir ini pasca ditinggal Inggris tahun 47 kalau saya, jadi tanah tak bertuan gitu kan. Tanah tak bertuan. Ada konflik segala macam, yo untuk Cina ngerebuti, Pakistan ngerebuti, India Beda ngerebuti. dengan Pakistan. Beda. Jadi Kashmir ini Bangladesh. Kashmir ini kebagi 3 wilayah, Kak. Ada yang masuk ke Cina, ada yang masuk ke India, ada yang masuk ke Pakistan. Jadi mereka itu tipenya mirip-mirip siapa? Rainya Iya. lebih ke Timur Tengah lah. Kayak OPEC aduh, caca India aduh gitu. Kalau ini ceweknya cantik nah berarti. Wow, cantik, sangat cantik. Sama wajah Afghanistan itu ya. Mirip-mirip itu Iya, ya. putih. Perpaduan Eropa dan ini ya. Jadi Tapi tidak ini gitu, tidak tergiur dengan ini. tidak berlakuan, Kak. Yo, mereka sangat-sangat taat. Yo, menurut aku ya, sangat taat menjalankan agama. Yo, kayak aku sempat ditanya lah, Muslim kok ngapo namanya bukan Muslim, itu kan yo macam-macam lah itu. Yo, pengalaman aku tadi yang aku berapa lama di Nepal, di Kashmir itu? Aku berapa lama ya? Tidak lama kok, itu cuman mungkin 4 atau 5 hari lah, kurang lebih seperti itulah. Tapi fotonya banyak juga ya? Lumayan. Dan itu pertama kalinya di Kashmir aku megang salju, Kak. Ya, kalau tahun 2015 aku pertama kali ngelihat salju di Pegunungan Himalaya 2015. Di Himalaya 2000 itu daerah Tibet itu ya? Himalaya itu terbentang dari Cina, Pakistan, Nepal, India, sampai Afghanistan bahkan ya. Pertama kali aku ngeliat, pegunungan salju. Itu pertama kali aku ngeliat salju, ngerasain di daerah dingin. Di 2016 itu aku pertama kali megang salju, Kak. Itu waktu perjalanan yang ke Beijing tadi ya? Tidak, 2016 itu aku dari Kashmir nak keluar Kashmir. Keluar Kashmir nak balik lagi masuk ke India. Dari India ke Kashmir tadi ya? Pas baliknya ke New Delhi aku mobilnya stop. Jadi mobilnya sempat mobilnya nggak mana mobilnya? Mobil carry apa ya? Aku lupa Panther ya, aku lupa lah. Di film-film India. Tidak, mobil Panther, ada Kijang apa Panthernya itu. Jadi mobil Jepang berarti. Jadi kalau di Kashmir itu di lereng gunungnya ketika hujan longsor, Kak. Jadi kita tidak bisa metu. Jadi waktu itu aku sempat tertahan di desa Gazigun di Kashmir itu. Aku tidak bisa ngapa-ngapain, Kak. Jadi tidur kecil, ini kaki berdempet sama ngomong India yang nak balik ke. Itu dalam posisi di jalan ya? Di jalan, akhirnya mobil itu stop karena tidak bisa. Bukan di perkampungan bukan ya? Di perkampungan, di desa kecil lah. Cuman tidak bisa melanjutkan perjalanan karena lereng gunungnya rontok itu. Sering terjadi kalau misalnya nak salju. Jalannya itu memang di lereng gunung gitu ya? Iya, pasti melewati gunung. Sebelah sini tebing, sebelah sini jurang berarti. Itu salah satu jalur maut, Kak. Itu salah satu jalur maut. Jadi sopirnya itu? Iya silakan. Sopir maut kalau berarti. Jadi cek ini, Kak, kalau misalnya ke Kashmir, wong Indonesia pada umumnya itu lewat naik pesawat, Kak. Aku lewat darat. Aku lewat darat karena itu tadi aku lebih ngerasa jengkal perjengkalnya itu kalau lewat darat ya. Tapi itu menurut aku ya. Tapi dari Kashmir tadi balik lagi ke India ya? Iya, balik ke India. Terus aku sampai ke India, turun ke New Delhi, terus aku ke Goa, daerah Goa, sampai ke kampungnya Opik. Aku sudah Opik sendiri belum pernah ke. Kampung apa namanya? Kochi, Kerala. Opik kong sana, nenek moyang kong sana. Kerala tuh salah satu daerah. Tapi kalau Kerala nih beda dengan Bangla bukan ya? Beda ya? Beda, tapi ya satu rumpun lah yang mirip-mirip. Kalau Bangla itu kan kecil-kecil kan. Jadi Kerala itu Cochin atau Kochi itu daerah India tapi bekas jajahan Portugis, Kak. Bukan Inggris. Jadi Goa, Kochi itu sangat beda dengan India pada umumnya. Maksudnya sangat beda secara religi, mereka Kristen, bukan Hindu.
Dan umumnya di daerah-daerah Kristen harus diakui, menurut aku tapi ini itu bersih, Kak. Bersih, sangat bersih. Ya. Dibandingkan dengan daerah Muslim sekalipun. Karena tertata ya masa hidupnya. Banyak gereja. Banyak gereja waktu itu Rabu-Abu apa ya. Jadi mereka bawa obor atau lilin apa-apa. Nah, itu. Terus Jadi putihnya ada kalau di situ. Aduh. Jadi benteng benteng Nah dari situ balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Ada goa tadi. Tahun 2000 berapa tadi? 2017. Itu terakhir. 2016. Jalan terakhir itu. Terakhir aku tahun 2019 November. Pas Corona, India lagi aku. Mamang langganan India aja ya. Sebelum Corona tapi sudah. Sebelum 2020 Februari atau Maret Corona kan ya. Jadi kita berangkat bulan November 2019. Balik sebulan juga itu kurang lebih Desember aku nggak salah. Rute yang sama atau rutenya rute yang beda. Jadi waktu itu aku ke perbatasan India dan Tibet. Jadi banyak pengungsi Tibet. Simla apa nama daerahnya? Aku lupa mana Simla kalau nggak salah. Tibet itu emang topi-topi tebel-tebel itu kan salju ya kalau ya. Jadi aku sempat ke di TV begitu tuh. Kalau gitu kan nengok langsung ya. Jadi daerah itu banyak pengungsi Tibet. Jadi Tibet itu kan dirampas Cina. Tahun 50-an kalau nggak salah. Jadi kayak Dalai Lama segala macam ngungsi ke situ. Jadi mereka benar-benar jalan darat dari Tibet ke India dengan rute salju. Itu bisa dibayangkan ya. Gila. Jalan kaki di salju deh. Tidak pakai sepatu. Nggak tahu ya pakai sepatu kali ya. Cuman ya menurut aku walaupun sepatu juga masih rutenya sangat berat lah itu.
daerah apa ya, Simla apa aku lupa namanya. Nah, itu sangat banyak pengungsi Tibet itu. Pengungsi Tibet, bahkan ada museum Tibet di Sri Toke bahwa setelah kedatangan Cina banyak rumah ibadah yang dihancurkan lah sekian ratus gitu. Jadi itu butuh kalau ya. aduh, Jadi itu terakhir 2019 ya. terakhir 2019 ke Tibet ya. Cuma jadi ke Tibet waktu itu. tidak ada ke Tibet. Kalau ke Tibetnya agak susah Kak kalau kita. Kita berbatasan ya. Jadi perbatasannya baik aku itu. Susah agak. Baru susah. balik lagi Indonesia. Balik ke Indonesia. Terakhir aku berarti aku jalan. Sebulan jadi. Tapi sebulan tuh keliling ya. Sebulan keliling aku Mobile lah ya dari tempat. Karena memang sudah tujuannya lebih ke hunting foto gitu. Jadi setelah pandemi lah yang stop ya. Tinggal mengolah harta karun tadi. Belum diapa-apoi sih, belum diapa-apoi. Cuman baru terakhir tuh baru dipilah-pilah, belum aku layout, belum apa. Cuman covernya sudah jadi, itu kan. Oh sudah jadi. Apa kira-kira judulnya itu? Kalau kemungkinan besar aku pengen kasih nama Portrait of Asia gitu. Jadi Portrait of Asia. Sisi orang-orang Asia dari sisi keseharian, sisi mana mereka mencari. Jadi memang kita ini kan baru lokal, baru Asia ya. Artinya Asia itu sudah seluruh ya kira-kira? Belum. Timur Tengah aku belum. Belum. Timur Tengah kayak Pakistan, Afghanistan. Target berikutnya ya? Iya, pasti harus. Kalau Eropa? Aku bukannya tidak galah sih galah. Cuman aku lebih tertarik ke negara-negara eksotis sih Kak. Kayak Afrika, Asia gitu. Itu. Iya. Lebih ke sana lebih. Nah, kalau bukan galah ya tapi ya. Dapat jodohnya waktu istri aku kebetulan backpacker juga. Dia senang juga. Nah, kalau istri aku sudah ke Eropa, sudah 2 kali ke Eropa. Ketemunya di Jakarta? Di Bandung. Karena sama-sama senang perjalanan lah gitu. Berarti kok anak senang? Anak Siko. Di luar muatnya apa di dalam lagi? Rasanya itu waktu di Myanmar itu. Myanmar 2019? 2018 aku pas menikahnya 2018. Jadi kayaknya di Adon nih waktu di yang perjalanan Myanmar, Thailand tadi ya? Kamboja, Vietnam tadi ya? Pas aku setelah nikah aku Tapi lahirnya di Bandung. Lahir di Bandung, anakku lahir di Bandung. Untung lah di Bandung lah ya. Jadi warga negara Indonesia ada maksud di situ. Jadi warga negara sana. Warga negara sana. Iya, terakhir aku kalau perjalanan itu 2019. Jadi untuk sementara ini mungkin ceritanya tidak bisa kita sambung lagi karena selesai di pandemi ini kan? Tapi pengen sih Kak suatu hari misalnya aku pengen ngajak anak aku ada cita-cita. Berapa umur anak sana? Anak baru sih kok. Bukan umurnya? Aku. Umur anak? Anak baru 2 tahun. 2 tahun. Sudah bisa lah diajak kalau berangkat lagi. Dan memang cita-cita aku suatu hari aku pengen umroh lewat darat ataupun ke Afrika lewat darat. Karena itu kayak tadi aku cerita dari Beijing aku pernah ke Kuala Lumpur. Itu kan lewat darat juga. Kalau ditambah lagi jarak ini tadi ke sana sampai ke Eropa gitu. Jadi aku sudah melakukan perjalanan darat yang jauh itu dan menurut aku bisa gitu. Tinggal mungkin yang susah ini perizinan masuk ke Kazakhstan, visanya mana, Rusia mana, ke Eropa. Jadi kalau kita misalnya tujuannya ke beberapa negara itu visanya itu kita ngurusnya pas di negara itu masing-masing. Jadi kalau misalnya kasusnya kayak aku dari Beijing ke Kuala Lumpur tadi kan banyak negara kayak yang diurus cuman Beijing, Cinonya baik. Karena kalau misalnya kayak Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia itu gratis visa. Free visa untuk WNI. Ada kerjasama lah ya. Kalau India berapa tahun yang lalu gratis, sekarang berapa tahun yang lalu bayar, sekarang gratis. Gitu. Jadi tidak mesti setiap negara itu harus mengurus visa. Tidak. Ada beberapa negara yang sudah ada hubungan bilateral ya, hubungan kerjasama ya, mereka akhirnya bikin kesepakatan kita sama-sama gratis misalnya itu. Ada yang itu. Hong Kong itu gratis Kak. Hong Kong gratis, Makau gratis, Cina masih bayar. Jadi target kita berikutnya kakek ke inilah ya, umroh lewat darat ya. Iya, aku pengen karena aku pengen selain ibadah aku pengen perjalanan itu jadi karya Kak, dan aku pengen kalau misalnya panjang umur, anak aku lulus SMA, lulus SMA tuh umur berapa sih? 16-17 kali. 16-17. Aku pengen dia dapat pengalaman hidup yang tidak
di bangku sekolah. Ini loh pengalaman, Ya. kau belajar bahasa Inggris, kau belajar motret, kau belajar apa. Kalau bahasa masih berapa bahasa gitu? Aku bahasa Inggris tapi paling standar lah bahasa Inggris ya, yes no Pak ya. Ya untuk percakapan standar ya bisa lah gitu. Oh, jadi kalau mau ada ke luar negeri itu sebenarnya kan kita tidak mesti Sebenarnya tidak mesti, tapi kalau bisa lebih bagus. Bahasa. Karena ini Kak, banyak juga wong Cino itu yang bahasa Inggrisnya parah, bahkan butut. Mereka berani ke luar negeri. ya. Wong Cino itu kakak misalnya ngajak di Cinonya sendiri ataupun wong Cino keluar, itu ketika mereka bertanya ataupun kita tanya pakai bahasa Inggris, itu tetap balasnya pakai bahasa Cino. Tidak nyambung ya. Cino itu negara yang paling parah bahasa Inggrisnya. Sangat-sangat. Kalau Jepang tidak bisa, tapi masih agak mendingan lah ya. Kalau Cina parah Kak. Inggris pun juga termasuk paling parah bahasa Cina juga kali ya. Jadi kalau Cina alangkah baiknya kalau ada aplikasi misalnya yang kalau kita ngomong apa jadi Langsung. ada kan. Aku tuh tidak pakai yang chat itu Kak. Aku wong yang sangat gaptek. Jadi nyari alamat tanpa internet, komunikasi tanpa tanpa aplikasi, benar-benar manual lah, cara manual gitu. Oh, jadi memang kita ini kan mulai pertama jalan DWA, Iya. Yang kedua sama istri, Iya, yang ketiga juga mungkin sama anak, Insya Allah. Dan satu karun tadi juga sudah kalau istrinya sering ke Eropa semakin banyak berarti. Ya? Istri juga motret, walaupun bisa lah motret, walaupun tidak bisa bilang. Tapi bedanya mungkin lebih banyak selfie kali ya. Lebih ya itu, karena memang Itu bedanya. Kalau fotografer itu dia sedikit selfie. ditambah lagi setelah nikah sama aku Kak, tambah dia tidak motret, karena sudah. Kamu bayar yang motret gitu. Terima beres sudah sekarang. Ya, jadi tinggal rute itu ditambah ke Eropa sama-sama kayak ada ya. Atau ke Asia. Kalau istri kan belum ke Asia kali. Kalau keliling Asia justru lebih banyak aku dibanding istri. Jadi istri tadi kan belum masih kurang. Jadi kamu tuh saling melengkapi. Jadi makanya kalau dia cerita di Turki tuh mbak ini, kalau misalnya di Jerman mbak ini, kalau di Eropa, kalau dia cerita sih Eropa Barat tuh lebih mahal dibanding Eropa Timur. Itu kan di Eropa Timur tuh masih terjangkau, Eropa Barat Amsterdam tuh penginapan sangat mahal misalnya itu. Yang penting agak susah tuh kadang soal makanan ya, di lidah ya. Gitu kalau aku Kak. Jadi kalau aku tuh aku kalau bukan makanan Indonesia, bukan nasionalis ya, aku tidak bisa makan yang bukan makanan Indonesia. Ya, lidahnya memang mungkin. Aku juga dulu pernah ke Vietnam tuh kan ada menu yang apa tuh baunya begitu nak muntah memang ya. Apa tuh ya? Makanan itu beda. Istri aku malah senang tuh apa tuh. Agak beda memang. Mereka tuh lemak makannya tapi kita kan kapan kita nyoba aneh ya. Aneh. Di luar ini. Nah itulah aku sama Beka. Jadi aku kalau untuk belum lagi yang pernah ada menu yang katanya telur yang buaya, kalau kita buaya itu justru dimakan di situ. Apa tuh? Telur. Yang Mas justru dibusukkan itu kan. Itu di Filipina itu. Di Vietnam itu ada. Di Vietnam ada juga ya. Tapi justru obat kuat. Tapi mereka benar pakai arah. Tidak boleh. Itu kan tidak boleh kan itu. Yang telur memang anaknya tidak jadi itu nak. Jadi kalau aku Kak pribadi kalau nak jalan itu aku berbekal Kak ibu-ibu. Jadi tempe orek, rendang. Jadi itu salah satu tip walaupun Indomie. tetap kita bawa itu. Cuma kan tidak banyak juga kan Indomie kan. Jadi ketika bagasinya malah ini kalau kebanyakan ketika dia secukupnya ini. Jadi ketika dia habis mulai lemas itu Nah itu akhirnya aku nyiasatinya beli buah-buahan kalau aku. Masih bisa disiasatin lah ya. Beli pisang, beli apel, beli apel, roti misalnya itu. Jadi demikianlah kita bincang-bincang gitu nih. Ngomong ringan lah, tapi ini kan pengalamannya kan sudah jauh. Jadi satu hal mungkin yang bisa diambil sama kawan-kawan nih, perjalanan itu baik lokal maupun luar bukan cuma mimpi untuk wong ngado gitu. Wong yang kita pun bisa melakukannya karena perjalanan itu tidak selalu mahal. Tinggal kita yang menyesuaikan. Kita manage sih itu. Dengan budget, dengan kemampuan. Apalagi sekarang banyak pesawat ke luar negeri yang murah itu promo segala macam. Jadi kalau misalnya ada mimpi ke luar negeri, hiduplah gitu. Karena aku pun dulu aku cerita di awal dengar wong ke Bali juga takjub itu. Jadi sampai akhirnya aku bisa ke Jepang kemana-mana. Mungkin ada yang jauh lebih parah dibanding aku ya. Jadi
Jadi belum kita ke Timur Tengah lagi ya, belum ya? Belum, Sampai, ya? insya Allah. Doai bae. Ya. Kalau be Dan laut darat ya. Pergi pulang udara. pengen sih Mak itu, Kak. Pengen sih Mak itu. Kan Pengen. dulu pernah ada dari yang kita pakai motor itu. Wong Jambi ya. Mekah itu yang Jambi Banyak ya? sih sebenarnya. Aku pernah juga ketemu kakek-kakek naik sepeda umur 75 tahun dari Kita Bandung. rencana naik apa kayak sepeda? Apa mau sepeda motor? Kalau bisa motor ataupun jalur darat itu nah Kak. Bis atau sepur tapi jalur darat itu. Iya. Ah. Oke, kira-kira itulah ceritanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau Amin. kita sambung lagi dan nanti kalau buku sudah terbit silakan dibeli ya. Makasih sudah diundang Kak. YouTube-nya apa? Aku ada YouTube channel TV aku namanya Jimrock TV. Jimrock. Ya, Nah, Jimrock TV. kalau IG? IG-nya The Jimrock. Itu ada The foto-foto Jimrock. aku. Oh, bisa aku back agak Oh, bisa. Oke, kita tukeran. Untuk melengkapi ini kan. Iya, atau aku kirim Ilustrasi foto-fotonya atau bisa kirim Kak. yang beberapa negara tadi. Siap. Oke. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.